Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pengarang Al-Hikam, mulai dari pengarang matan, kemudian para pengarang syarah, juga kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi yasir lana wa la tu'asir 'alaina Rabbi atmim lana bil khair. Ilal masyiati yastanidu kulli syai'in walaisat tastanidu hiya ila syai'in. Kapado masyiah atau masyiah kehendak. Kehendak di siko maksudnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anan kapadonyo basanda tiuk-tiuk sesuatu. Artinya bahwa sungguhnya tiuk-tiuk nan maujud. Inna kulla maujudin yastanidu ila masyiatillah. Bahwa sungguhnya tiuk-tiuk nan maujud itu, tiuk-tiuk nan ado, segala nan ado, bahwa sungguhnya basanda yu tiuk-tiuk itu kapado kehendak Allah. Min haisu ta'allaquha bihi azalan. Daripada sakiro ta'alluqnya masyiah dengan yo sesuatu itu padu azal. Di segala sesuatu yang ado atau yang maujud atau segala sesuatu yang ada itu disebut dengan alam. Atau alam itu masiwallah, yaitu segala sesuatu selain Allah. Dan alam itu adalah makhluk. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah makhluk Allah. Di seluruh makhluk itu seluruhnya basanda kepada kehendak Allah. Amu kasue mangkonyo kado termasuk awak sabau diawali dengan adonyo kehendak Allah untuk maduan awak. Di sebelum alam itu ada, wujud alam itu disebut dengan wujud mungkin. Atau mungkin itulah diterima dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Tapi bergeser sekarang mungkin. Di mungkin itu asalnya bahasa Arab itu mungkin. Kalau kita belajar ilmu akidah kan ada 3, enggak? Hukum akal ada 3. Wajibul wujud atau mesti wujud. Tak terima kawa ada kalanya tidak wujud atau wujud Allah. Yang kedua namanya mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu adalah wujud alam. Ado jonda adoe sama-sama diterima di akal awak.
Kalau alam ko ado, menurut akal awak, ndak ada salah itu. Kalau alam ko ndak ado juga, bisa diterima di akal, ndak ada salah. Semua jawabnya itu awak lah menikah nak. Awak lah menikah itu ada potensi untuk memiliki keturunan, memiliki anak. Jadi status anak awak tadi itu, calon anak awak tadi itu namanya itu mungkinul wujud. Aduwe jonda aduwe sama-sama diterima dek akal. Kok bagana awak ado anak awak ada salah menurut akal ndak? Terima dek akal. Kok ndak bagana awak tak ada salah menurut akal tu bisa terima dek akal. Jadi mungkinul wujud itu inya berpotensi untuk mewujud, untuk menjadi ado. Dan berpotensi lo untuk ndak ado salam-ulamu. Jadi mangkonyo ado yang mungkin wujud tadi itu, di mana dasar dulu ta'alluq kehendak Allah, irada Allah dulu untuk memastikannya ado. Barunya sudah tuh ado. Di iradah tadi itu sama tuh dengan masyiah. Di iradah dan masyiah itu lafaz berbeda artinya sama artinya kehendak. Jadi awak ado. Ado awak bilo. Tentu sesuai jo tahun lagi awak. Tapi kalau iradah awak kado ku lah lamu itu di zaman azali. Di zaman azali dalam ilmu Allah yang qadim itu lahado tuh. Iradah Allah bahwa awak lah tercatat awak ko kado lahi tahun sekian. Kita masuklah dengan sagalo yang awak miliki. Sagalo rezeki awak. Sagalo prestasi awak. Sagalo pencapaian awak. Itulah masuk dalam itu. La talu iradah. Awak dapat beli oto tahun sekian. Awak dapat buat rumah atau beli rumah, bangun rumah tahun sekian. Jadi itulah hadu itu dalam masyiah Allah, dalam kehendak Allah. La ta'alluq itu irada Allah pada azal. Itu makasih segala sesuatu itu atau alam itu basanda kepada masyiah, kepada kehendak Allah. Walaisat tastanidu hiya ila syai'in, dan tiadolah ya masyiah itu basanda ya masyiah hiyo nya masyiah basanda kepada sesuatu. Nah, sebaliknya doh. Daripada sagalonan ado. Contoh itu. Sagalonan ado ko basanda kepada kehendak Allah. Makasih itu. Awak berdoa, coba di belakang, tidak? Dek, karena awak berdoa tadilah baru Allah berkehendak untuk memberi awak. Atau beramal. Dek, karena amal awak tadilah mangku Allah magi awak rezeki. Atau beramal. Dek, karena amal tadilah Allah memasukkan awak ke dalam sarugo. Jadi kalau awak berkeyakinan di amal ibadah awak kok masuk surga, berarti mau itu kehendak Allah basanda kepada alam. Bang kau dimasuk dalam surga karena awak elok. Jadi dahulu alam pada kehendak Allah itu terbalik. Jadi kehendak Allah dulu. Allah berkehendak untuk memasukkan awak ke dalam surga. Karena itu dijadikannya kita orang yang
beramal soleh. Dan barang non makaswi dengan masyiah pada tampil kembali damir. Nah, di belakang itu ba'alah baramulo ma yang ta'lu' iyo masyiah dengan iyo ma pada azal. Makaswi itu sesuatu yang basangkui iyo masyiah dengan iyo ma pada azal. Dan iyo ma ba'ayo tuntutan hambo. Alatinan tuntutan hambo itu yang telah terdahulu dengan iyo tuntutan itu anan terdahulu ilmu. Di amkasu itu di azal itu Allah memberi awak disangkuikan dengan sesuatu. Satunya contohnya adalah kita meminta kepada Allah. Jadi awak mendoa kepada Allah agar diberi sesuatu. Jadi makasih risiko kehendak Allah itu ndak basanda kepada doa awak tadi. Tapi sebaliknya doa kita tu basanda kepada kehendak Allah. Karena Allah mentakdirkan kita mendapatkan pemberian darinya, maka Allah takdirkan pula kita meminta atau mendoa. Jadi mongko bosungguhnya tuntutan mongko bosungguhnya maka bosungguhnya menuntutnya tuntutan itu dengan doa dan amal salih. Bahas sungguhnya tiadolah iyo tuntutan itu, bahas tiadonya sabau yang memberi bekas padonyo tuntutan, padonyo masyiah. Jadi doa amal saleh itu bukanlah sebab yang memberi bekas pada kehendak Allah. Dan barang lo ini alati yang ini ya, menyebutkannya perangkannya alati dan barang lo ini ibarat alatinan ibarat yang menyebutkan ia pengarang yang menyebutkan akan ibarat itu pengarang ba'alah barang mulo padu kesudah-sudahan bayi. Dan padunya ini anan padunya isyarat kepada bagantuang dengan hukum azal dan membuang sebab dan ilat. Jadi kaji ko berbicara tentang hakikat. Kalau kita bicara hakikat, maka kita hanya bergantung kepada hukum azal. Atau hukum azal bahwa segala sesuatu itu sudah Allah kehendaki di zaman azali. Dan membuang sebab. Bicara hakikat, sebab itu tidak memberi bekas. Makanya kita tidak bergantung ke sebab itu. Wal ilal dan ilat itu sama aja sebabnya. Jadi maka ate hambo fa'al abdi ayyal zumal ubudiyata wal iftikar wa yaturu ka at-tadbira wal ikhtiyar. Maka ate hambo ananate nyoba melazimi hambo akan ubudiyah dan iftikar dan merasa fakir
dan meninggalkan tadbir dan ikhtiar. Jadi awak tak tahu awak takdir awak itu. Karena itu jalankan sajalah tugas awak. Tugas awak, kewajiban awak sebagai hamba jalankan saja. Yaitu berubudiyah kepada Allah dan iftikar, kita merasa selalu membutuhkan Allah. Itu adalah hamba yang fakir, yaitu hamba yang tidak memiliki apa-apa. Dan meninggalkan tadbir dan ikhtiar, meninggalkan tadbir atau meninggalkan perencanaan yang berlebihan. Di belakang kalau kaji di bawah anda bahwa tadbir yang sekadarnya saja, yang sadang elok itu juga dituntut. Perencanaan itu perlu. Jadi perencanaan yang berlebihan itu seolah-olah perencanaan awak itulah yang akan terwujud. Nah, itu berlebihan. Tadbir itu boleh ya. Tapi tetap awak berkeyakinan tadbir itu yang akan terwujud tentu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ikhtiar artinya kita menyerahkan pilihan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Abu Bakar Al-Wasiti, kata Abu Bakar Al-Wasiti, bahwasanya Allah Ba'ala sungguhnya tidak menghampirkan ya Allah akan orang fakir bagi karena fakirnya fakir. Tidak menjauhkan ya Allah akan orang kayu bagi karena kayunya orang kayu. Jadi mentang-mentang fakir awak berapa pasti dakik kepada Allah, tahu lah. Artinya fakir itu belum tentu menjadi sebab kita dakik dengan Allah. Sebab yang membuat kita dakik dengan Allah itu, yang menjadikan kita dakik dengan Allah itu Allah itu sendiri. Kayu, apa kayu itu menjauhkan awak dari Allah? Pasti tidak, pasti tidak. Ada orang kayu malah dakik dengan Allah. Jadi Allah, kalau Allah berkehendak Allah itu hamba itu dakik kepada Allah, maka tidak pedulinya orang kayu. Kalau Allah berkehendak dakik dengan Allah, kayunya tadi tidak menghalanginya untuk dakik dengan Allah. Tidak menyibukkannya. Dan membuatnya betul lalai dari Allah. Jadi dengan demikian, makanya Zuna Al-Misri mengatakan, Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhan aku dengan sebab Tuhan aku. Aku bisa kenal Tuhan aku karena Tuhan itu sendiri. Bukan karena usaha aku. Aku bisa kenal Tuhan aku tidak karena sebab selain Allah. Allah itu sendiri yang berkehendak aku kenal dengannya. Kalau cara lahir kan awak kenal dengan Allah itu apa? Dengan alam dah. Apa mengkau awak tahu dengan Allah? Apa sebabnya? Sebabnya alam. Sebab alam nak nampak di awak kau, itu bukti adanya Allah. Itu nama itu. Kita kenal dengan Allah sebab alam. Itu secara zahirnya. Kita kenal dengan Allah karena apa? Karena kita berpikir dengan akal pikiran awak. Tapi secara hakikat, kita kenal dengan Allah karena Allah itu sendiri. Kita bisa mencapai ma'rifah bukan karena amal ibadah awak. Bukan karena awak
rajin sembahyang. Kan karena awak tak ibadah. Jadi kalau singgong kau jadi dah aku ketujuan juga nama malah ibadah. Kau singgong dia kaji dua coy. Yo tuh. Wah sampai ke berapa tahun ada. Hah? Karena sewana. Itu hakikat. Tapi tetap secara zahir itu dituntut untuk beribadah. Sebab rajin beribadah itu termasuk dalam tando-tando atau dikaitkan dengan cara Allah tadi itu untuk memperkenalkan dirinya kepada Allah. Artinya kita ditakdirkan untuk mencapai ma'rifah, dan mencapai ma'rifah tadi ditakdirkan pula kita menjadi orang yang rajin beribadah. Jadi artinya kita mencapai ma'rifah tadi dikaitkan dengan rajin beribadah. Kalau kita bicara sebab, yang hakikinya bukan ibadah tadi yang sebab, yang menjadi sebab kita sampai kepada Allah. Tapi Allah itu sendiri. Nah, bantu itu cara menyampaikan kaji itu. Jadi kalau kaji itu tergantung disampaikan, nah salah paham yang ada. Itu araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan aku dengan Tuhan aku. Artinya kita mencapai ma'rifah tadi itu karena Allah itu sendiri, bukan karena amal. Bukan karena udah rajin beribadah. Jadi karena itu tidak perlu rajin beribadah. Kalau kehendak Allah itu sampai, ya menyampai nawa sampai itu. Itu kaji itu salah paham. Itu namanya kaji menyesatkan. Semuanya itu jangan masalah rezeki. Nah, awak ditakdirkan Allah menjadi orang yang murah rezekinya. Maka awak mendapatkan rezeki tadi dikaitkan pula dengan kita rajin berusaha. Jadi kita rajin berusaha itu pertanda kita ditakdirkan orang yang murah rezeki. Dinan kita kaji adalah bukan rajin kita berusaha tadi sebenarnya menjadi sebab kita dapat rezeki. Tapi memang Allah itu sendiri yang berkehendak memberi kita rezeki. Ini salah paham tadi namanya sebagian tuh. Amal nak menyampaikan awak dah. Salah paham tu na yure. Dan tiadolah bagi beberapa faedah pada sisinya Allah. Dan tiadolah pada bagi beberapa faedah pada sisinya seorang. Nanti ada ukuran. Sehingga dengan ukuran itu sampai ya seorang. Dan dengan ukuran itu terputus ya seorang. Jadi tidak ada tuh doh yang secara hakikinya sesuatu yang pasti ya pada diri seorang murid itu. Yang mana dengan kalau memiliki itu pasti sampai kepada Allah. Kalau tidak memiliki pasti awak terputus dari Allah atau tidak sampai. Dan sekalipun jika dibayarkan orang baginya seorang itu akan dunia dan akhirat, tidak menyampaikan akan engkau salah. Dan sekalipun jika membayarkan engkau baginya seseorang itu dunia dan akhirat,
tidak menyampaikan yo baginya itu faedah mana. Dan sekalipun juga membayarkan yang baginya faedah itu akan dunia dan akhirat. Tidaklah menyampaikan ya Allah akan engkau kepadanya Allah dengan kadunya. Dia artinya mana kalau Allah tidak berkehendak menyampaikan awak kepadanya, apapun yang awak miliki awak bayarkan demi untuk kita sampai kepada Allah. Itu tidak akan bisa. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, itulah nanti kita baca surah sembahyang itu dalam zikir awak nak. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Jadi kalau Allah mana'ta itu engkau menghalangi, tidak akan bisa, siapapun tidak bisa untuk menembus. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah itu ingin memberi. Jadi kalau Allah menghendaki kita menjadi orang yang sampai kepadanya, artinya mencapai ma'rifah, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita korbankan, bagaimanapun usaha awak, itu tidak akan memberi faedah. Tidak akan berhasil. Dan sekalipun jika membiak engkau akan kadunya sekalian kadunya. Tidak memutih Allah akan engkau dengan kadunya. Tidak memutih Allah akan engkau dengan kadunya. Mampikan ya Allah akan siman yang siman dari perindah ilat. Dan menjauhkan ya Allah akan siman yang jauh siman dari perindah ilat. Artinya orang yang didakikkan Allah kepadanya atau dijauhkan kepadanya bukan karena sebab pada hakikatnya, tapi karena kehendak Allah itu sendiri. Berkata Allah Ta'ala, wa man lam yaj'allahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siman yang tidak menjadikan Allah bagi semata akan nur, ba'alaman mangko tidak baginya siman ananinda nur. Kalau Allah nak menjadikan cahaya di hati awak, maka hati kita tidak akan dapat nur sama sekali. Ndak sia nan bisa magiah cahaya ke hati awak tadi itu. Jadi di siku kajian ini adalah tentang hakikat, ya, hakikat dari kehendak Allah itu. Bahwa segala sesuatu yang maujud itu basanda kepada kehendak Allah. Ko ada kini ko sebab yang zahir, hakikatnya itu bukanlah sebab secara hakiki. Itu adalah namanya berkait dengan kehendak Allah. Bukan itu sebab, tapi sesuatu yang dikaitkan dengan masyiah. Dia namanya itu kalau ada sebuah zahir itu sabab secara zahir, sebab yang adi, sebab pada kebiasaan, bukan sebab yang hakiki. Lah lu tuh kepanjang ke bawah lagi. Dan barang musiman yang tidak menjadikan Allah bagi semata nur ba'alaman maka tidak bagi musiman ananinda nur.